Oke, baik Bapak Ibu. Sekarang kita sudah punya nih pertanyaan yang Bapak Ibu tulis ya, tentunya di LMS sebelumnya ya. Mohon izin ya, saya bacakan 5 pertanyaan terlebih dahulu. Yang pertama nih ada dari bapak-bapak nih ya yang menanyakan apakah penerapan coaching ini sebenarnya didahului dengan supervisi. Begini, saya jelaskan dari awal ya bahwa sebenarnya coaching itu berdiri sendiri, konsep tersendiri yang tidak terikat dengan konsep lain. Contohnya, coaching ya tidak terikat dengan konsep supervisi misalkan. Dan coaching itu sendiri bisa digunakan pada konteks apapun gitu. Jadi tidak harus terkait dengan supervisi. Nah, sebenarnya dari awal ya mungkin di eksplorasi konsep sudah kita pelajari ya, coaching merupakan sebuah proses kolaborasi yang memang berfokus pada solusi. Orientasinya tuh pada hasil. Ya, di mana nanti seorang coach itu memfasilitasi peningkatan performa kerjanya coach berdasarkan pengalaman yang sudah dimilikinya. Dan tentu di sini juga ada harapan nih pertumbuhan pribadi dari coachnya seperti apa. Dan tentu hal ini terkait dengan hal apapun, bukan hanya supervisi. Nah, kalau International Coach Federation itu mendefinisikan coaching adalah bentuk kemitraan bersama klien atau coach ya untuk memaksimalkan potensi pribadinya. Nah, dari sana kita paham nih bahwa coaching ini bisa digunakan untuk kegiatan apa saja, menyelesaikan problem apa saja. Jadi tidak harus terikat dengan supervisi begitu. Sehingga kalau supervisi akademik sendiri sebenarnya kan punya tujuan nih pengembangan kompetensi dirinya guru. Yang tujuannya adalah memastikan gitu apakah pembelajarannya benar-benar sesuai dengan kebutuhan murid, apakah berpihak pada murid. Dan salah satu pendekatannya untuk supervisi itu adalah coaching. Jadi coaching adalah paradigma ya atau pendekatan yang digunakan ya untuk mengembangkan kompetensi diri guru. Nah, agar pembelajarannya nih sesuai dengan kebutuhan murid. Nah, salah satunya tadi ya coaching bisa digunakan untuk supervisi. Namun secara umum coaching bisa digunakan untuk apapun juga. Begitu ya Pak ya. Jadi kalau penerapan coaching didahului supervisi ini adalah yang berbeda. Jadi tidak didahului oleh supervisi. Tapi supervisi itu yang menggunakan pendekatan paradigma coaching begitu. Bisa mungkin ada hal yang ditanyakan lagi? Nggak ada ya, baik. Berikutnya, agar seorang coach bisa berpikir kritis, menemukan solusi permasalahan, coach harus menuangkan pertanyaan nih yang berbobot gitu ya, yang berbobot. Betul banget ya, berarti sudah belajar ya. Nah, pertanyaan berbobot itu yang bagaimana gitu ya, dan bagaimana cara melatih kemampuan membuat pertanyaan berbobot. Nah, pertanyaan yang berbobot merupakan pertanyaan yang reflektif, yang bisa membuat si kocinya nih melakukan sebuah metakognisi, menghubungkan pengetahuan yang diperolehnya, pengalaman sebelumnya yang belum berhasil, kemudian masuk pada punya tujuan dan strategi baru, dan tentu dalam berbagai aspek. Contoh nih ya, misalkan guru ngadakan seminar nih, yang diikuti ternyata hanya 3 orang, padahal targetnya 50 orang. Maka metakognisinya, kaitannya bisa dengan aspek promosinya yang kurang mungkin, biaya yang terlalu tinggi, materinya yang kurang sesuai, sertifikat yang belum dijanjikan. Pokoknya kompleks banget. Ya, seperti itu. Kemudian pertanyaan berbobot itu harus lahir dari mendengarkan sesuai dengan yang disampaikan. Jadi kita dengarkan dulu, kita ambil kata-kata yang paling sering dikatakan, catat, maka itu merupakan pertanyaan atau pernyataan-pernyataan kunci.
kita ambil aja pertanyaannya dari situ. Kemudian buat pertanyaan terbuka nih, contoh ya, apa, bagaimana, seberapa gitu. Misalkan ada sebuah kegiatan nih, ngadain seminar misalkan yang belum berhasil gitu ya. Maka pertanyaan kita bukan mengapa kok belum berhasil gitu ya. Gitu. Jadi pertanyaannya mungkin adalah eh, terkait dengan kata apakah dan juga bagaimanakah gitu. Kalau seandainya diganti dengan kata sudahkah gitu ya, maka juga akan membuat pertanyaan jadi tertutup. Contoh, seminar belum berhasil gitu ya. Maka pertanyaannya, apakah kemarin Bapak atau Ibu sudah melakukan sebuah eh, tips atau trik tertentu dalam promosi? Misalkan seperti itu. Nah, bisa diceritakan gimana tuh? Nah, pertanyaannya adalah terkait dengan apakah, bagaimanakah. Tapi kalau mengapa kok gagal gitu ya, tentu hal tersebut bisa jadi agak sensitif tuh terhadap si coachingnya. Bisa jadi ya nggak apa-apa gitu ya, gitu. Kemudian seperti yang tadi saya sampaikan, kata kunci itu mengandung emosi yang memang sudah dikonfirmasi, sering banget disampaikan. Nah, kita ambil gitu, misalkan si coach mengatakan yang hadir hanya 3 tuh Bu, yang hadir hanya 3 gitu. Berarti memang kata kuncinya adalah yang hadir sedikit. Nah, nanti kita bisa menggali lagi. Nah, bagaimana selanjutnya agar seminar mungkin yang diselenggarakan tidak hanya dihadiri oleh 3 orang saja. Mengkaitkan, mengingat peristiwa yang sudah pernah terjadi baru buat pertanyaan. Kemudian yang terakhir adalah diajukan pada saat yang tepat. Biarkan coach selesai bicara dulu dan kita tidak memotong. Baik, itu mungkin ada yang mau ditanyakan lagi. Baik, tidak ada ya. Oh ya, baik. Berikutnya kita akan ke pertanyaan 3. Bagaimana cara agar kita bisa mengajak rekan sejawat untuk di coaching, tapi rekan sejawat ini tidak ingin di coaching nih, sedangkan kita tahu dia sedang punya masalah nih gitu ya. Maka cara pertama, kenapa nggak mau curhat ya bahasanya ya, karena mungkin belum terlalu dekat dengan kita, sehingga pastikan si coach punya perasaan aman, nyaman yang dibangun dari kepercayaan. Ini diciptakan terlebih dahulu nih. Kemudian coach ini bakal bisa di coaching kalau didorong oleh adanya kebutuhan untuk memiliki teman, atau kita sebagai coach ya, untuk menghadapi situasi si coach gitu. Jadi dia akan merasa punya kebutuhan, dan si coach mencari teman yang sekiranya mampu membantunya gitu. Jadi ciptakan dulu nih kita sebagai teman gitu. Berikutnya adalah ciptakan ruang yang bagi coach itu aman bersama kita, gak ada orang lain, kita merahasiakan seperti itu. Berikutnya seperti tadi ya, prinsipnya tidak terganggu oleh situasi yang mungkin ada orang lain, ramai, atau bahkan si coachnya sendiri itu masih punya pikiran lain, dicari temen nih misalkan, atau kita juga sedang sibuk misalkan gitu. Jadi sama-sama tidak ada sesi apapun selain dengan coach itu. Jadi ya kita berdua aja gitu ya. Berikutnya, bisa terjadwal atau tidak, namun siapkan waktu bersama dia berdua, baik dalam sesi percakapan terencana maupun sesi percakapan dengan tujuan tertentu. Buat kesempatan dengan coach, sehingga sesi coaching itu pastikan kita bisa present, hadir seutuhnya dan coachingnya nyaman gitu ya. Jadi berduaan aja gitu. Baik, cukup. Oke, makasih apresiasinya ya, dengan tanda-tanda ini ya, jempol macam-macam. Oke, makasih Bapak Ibu. Berikutnya yang keempat, apakah coaching dinyatakan gagal nih jika coach tidak dapat membantu coach menemukan solusinya gitu. Bener nih, bisa jadi ini juga sering terjadi gitu ya. Kita udah nge-coach nih, tapi jawabannya, solusinya belum ketemu. Nggak apa-apa. Kata gagal untuk satu kali itu kan bukan gagal untuk selamanya ya. Bisa jadi nanti kita akan refleksi, kenapa sih kok belum ada solusi gitu ya. Bisa jadi nanti kita evaluasi, ada perbaikan. Kita sebagai coach nih belajar lagi tentang konsep coaching
Misal tidak ada solusi karena perasaan coachingnya belum hadir juga utuh. Nah, maka kita bisa cari nih nanti waktu lagi kira-kira kapan gitu ya bisa ketemu dengan coachingnya kembali gitu ya. Baik, nggak apa-apa, tidak ada kata gagal untuk satu kali coaching kan, masih ada waktu-waktu yang kita punya kesempatan secara lebih intens bersama coach. Baik, berikutnya nomor 5, bagaimana kiat untuk membuat pertanyaan yang dapat menggali potensi coach dalam proses coaching. Itu sama dengan pertanyaan yang tadi ya, nomor 2 tadi ya, harus pertanyaan tuh harus lahir dari mendengarkan sesuai yang disampaikan. Catat aja kata kuncinya yang sering disampaikan, catat aja emosi yang sudah dikonfirmasi, maksudnya misal sedih gitu ya, misal tadi yang saya contohkan kan, seminar tidak dihadiri banyak orang diucapkan berkali-kali, maka tandai. Kemudian jangan sampai kita terbawa dalam problem coaching sampai kita menangis atau kita bercerita malah tentang diri kita itu. Kemudian fokus pada pertanyaan yang mengajak coach memikirkan gagasan apa sih untuk mengatasinya. Itu misalkan yang seminar tadi. Lalu bagaimana nih besok jika seminar belum berhasil? Bagaimana kalimatnya? Ajak coach untuk punya gagasan mengambil solusi. Kemudian rasa, dengerin dengan rasa ya, konsepnya ya, rasa itu receive, terima dulu, tandai yang penting, rangkum dalam hati kita sebagai coach, baru tanyakan. Baik, demikian. Oke, makasih apresiasinya. Kita langsung lanjut dulu. Nanti kalau ada pertanyaan di tengah-tengah nih, boleh langsung tulis di kolom chat atau langsung raise hand ya. Baik, kita akan coba lanjut dulu.